BUMN babak belur selama masa virus corona, Erick Thohir hapuskan THR bagi pejabat BUMN tahun ini. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir memutuskan untuk tidak memberi tunjangan hari raya THR kepada para pejabat perusahaan negara tahun ini. Mereka yang tidak mendapatkan THR antara lain jajaran direksi dan komisaris perusahaan-perusahaan pelat merah. Hal tersebut diketahui berdasarkan Surat Edaran Nomor S255, Embu, 04/2020 tentang tunjangan hari raya THR bagi direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara tahun 2020. Erick mengatakan, keputusan itu diambil setelah melihat perkembangan penyebaran COVID-19 di Indonesia yang telah berdampak luas, baik secara sosial, ekonomi, maupun keuangan perusahaan-perusahaan BUMN. Kepada direksi dan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas tidak diberikan THR tahun 2020, tulis Erick dikutip dari Kompas.com pada Selasa tanggal 21 April tahun 2020. Selain itu, Erick meminta kepada perusahaan agar dana yang seharusnya digunakan untuk membayar THR dialokasikan untuk sumbangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Tak hanya itu, kebijakan ini juga berlaku bagi anak cucu usaha BUMN. Direksi wajib melaporkan pelaksanaan surat ini kepada Wakil Menteri BUMN yang membawahi masing-masing BUMN, kata Erick. Sebelumnya, wabah corona telah melanda Indonesia. Tak hanya masalah kesehatan, perekonomian juga ikut terganggu karena pandemi ini. Bahkan, sejumlah perusahaan swasta dan badan usaha milik negara BUMN kondisi keuangannya babak belur. Kendati begitu, perusahaan-perusahaan milik negara akan tetap memberi THR pada tahun 2020 ini. Sampai hari ini tidak ada kebijakan untuk meniadakan THR bagi karyawan BUMN, ujar staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga kepada Kompas.com, Selasa tanggal 7 April tahun 2020. Resmi hapus THR PNS tahun ini pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi juga menghapus tunjangan hari raya THR bagi aparatur sipil negara ASN dan anggota dewan tahun ini. Pencairan THR hanya berlaku untuk ASN yang jabatannya setara dengan eselon 3 ke bawah. Keputusan tersebut diungkapkan Sri Mulyani Indrawati lebih besar dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dirinya memastikan THR untuk aparatur sipil negara ASN, TNI, dan Polri eselon 3 ke bawah akan dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun, ASN eselon 3 ke atas termasuk Presiden, Wakil Presiden, Menteri hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR maupun anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD tidak akan mendapatkan THR pada tahun ini. THR untuk ASN, TNI, dan Polri akan dibayarkan untuk ASN TNI Polri seluruhnya, yang posisinya sampai dengan eselon 3 ke bawah, ujar Sri Mulyani dikutip dari Kompas.com usai sidang Kabinet Paripurna dalam video conference, Selasa tanggal 14 April tahun 2020. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menjelaskan, THR yang didapat tidak sama seperti tahun sebelumnya. THR tahun ini hanya berupa gaji pokok plus tunjangan melekat, seperti tunjangan istri, suami dan anak. Namun, tidak termasuk tunjangan kinerja Tukin. Bendahara negara itu mengatakan, para pensiunan ASN, TNI, dan Polri juga akan mendapatkan THR seperti yang telah direncanakan. Seluruh pelaksana dan eselon 3 ke bawah mendapat THR dari gaji pokok dan tunjangan melekat, tidak dari Tukin, jelas Sri Mulyani. Pensiun juga tetap sesuai tahun lalu karena mereka kelompok yang mungkin tertekan juga, jelas dia. Dia pun menyebutkan, Presiden, Wakil Presiden, bersama para menteri tidak akan mendapat THR tahun ini. Kebijakan yang sama juga akan berlaku bagi anggota DPR dan DPD. Untuk Presiden, Wapres, Menteri, anggota DPR, DPD tidak dapat THR dengan keputusan tersebut, kata dia. Sri Mulyani pun menjelaskan, hingga saat ini, aturan mengenai pencairan THR masih diproses dan menunggu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Belai tersebut nantinya akan berupa peraturan Presiden Perpres. THR akan dilakukan sesuai siklusnya, sekarang proses revisi Perpres sesuai instruksi Presiden, tambahnya. Resmi geser cuti bersama Lebaran penyebaran virus corona.